Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Happy students whenever you are. Alhamdulillah we can meet again because of good technology, and we can get closer. Alhamdulillah, I hope you always in good condition and always health. Happy students, let's open our lesson today by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Happy students, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi tentang recontext. Apa itu recontext? Recontext yaitu teks yang bertujuan untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada masa lampau yang melalui beberapa kejadian. Kemudian recontext ini ada generic structure-nya, yakni orientation, kemudian events, dan yang ketiga adalah reorientation. Apa itu orientation? Orientation adalah latar belakang kejadian, tokoh-tokohnya. Kemudian events adalah kejadian-kejadian yang dilalui oleh pelaku, oleh yang bercerita. Kemudian reorientation adalah akhir dari cerita tersebut. Recontext ini hampir mirip dengan naratif teks. Kalau naratif teks kita tambahkan dengan konflik. Bagaimana cerita itu semakin seru. Contohnya kalau cerita tentang Cinderella, di situ ada konflik, yakni ibu tiri menyanyiakan Cinderella. Kemudian kejadian itu bagaimana anak-anak dari ibu tiri tersebut menyandera Cinderella. Kemudian konflik tersebut disebabkan oleh adanya perebutan atau ingin mengikuti pesta. Tapi kalau recontext ini tidak ada konflik, dia hanya bercerita alurnya seperti biasa. Dia melakukan kegiatan tersebut, misalnya kalian pergi ke Menara Kudus, kemudian dimulai dari TBS, kemudian di tengah jalan kalian mungkin jajan-jajan, dan akhir dari cerita tersebut itu apa? Nah, itu merupakan generic structure dari recontext. Dan yang perlu diperhatikan dalam recontext selalu menggunakan bentuk lampau atau kata kerja kedua. Contohnya, kata kerja pertama dari give, kata kerja keduanya menjadi give. Kemudian take menjadi took. Dan kata kerja kedua inilah yang digunakan dalam membuat sebuah recontext. Dan dalam recontext ini anak-anak bisa menggunakan beberapa kali. Jadi minimal ada satu event. Kemudian diakhiri dengan reorientation. Kalau anak-anak masih ingat tentang recontext, bisa dibuka pada halaman 37 LKS kalian. Kalau yang bawa, yang tidak bawa, ya bisa membuka di Google misalnya tentang recontext itu seperti apa. Kemudian kalian mencari bentuk-bentuk kedua dari kata kerja yang digunakan. Apabila itu tidak berupa kata kerja,
atau kalimat nominal itu kita menggunakan to be. To be-nya adalah was atau were. Subjek, to be, kemudian bisa berupa adjektif atau noun atau adverb. Begitu anak-anak, bisa kalian perhatikan di teks-teks yang tersedia, banyak tersedia di Google. Saya yakin kalian dalam belajar ini pasti menggunakan media-media pembelajaran yang ada di Google, dan di situ kalian bisa mencari research teks-teks recon teks, bacaan-bacaan recon, kemudian kalian mengamatinya. Nah, kemudian setelah ini ada soal-soal yang bisa kalian amati, dan ada 10 pertanyaan yang bisa kalian kerjakan, dan saya harap kalian bisa terus belajar, karena kita tahu bahwa belajar itu tidak ada akhirnya, dan kita harus selalu belajar menjaga kesehatan. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Demikian siswa-siswa saya yang saya cintai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.